Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu keluarga besar GPD Elsade Magelang yang dicintai Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan menikmati akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 16. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat 7 untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul menghambakan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghambakan diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, anak Tuhan yang dipakai Tuhan adalah perbuatan yang baik dan benar, dan itu merupakan perbuatan yang dikenan oleh Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan apa yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7 ini. Perkataan dari seorang raja, yaitu Raja Ahaz. Dia berkata kepada raja, kepada dikatakan Tiglat-Pileser, itu raja orang Asyur. Dia menghambakan diri kepada Raja Ahab. Raja Ahab menghambakan diri kepada Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu juga dapat melihat dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Hal-hal yang dilakukan oleh Ahaz di dalam kehidupannya. Dia berkata pada ayat yang ke-7 kepada Raja Asyur, "Tuanku Raja, aku ini hambamu dan anakmu." Mengapa demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Raja Ahaz menghadapi peperangan melawan Raja Israel dan juga menghadapi orang Edom pada saat itu. Dikatakan dalam ayat yang kelima, ketika ia menghadapi peperangan tersebut, lawannya tidak dapat mengalahkan Ahaz. Kenapa? Karena Tuhan membela Ahaz. Melihat nenek moyangnya Daud, dia dibela oleh Tuhan dan diberikan kemenangan. Tetapi dari kemenangan itu Raja Ahaz tidak belajar untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada kedaulatan tangan Tuhan yang sudah membela dan memberkatinya dengan memberikan kemenangan. Bukannya bersyukur atau tetap memandang kepada Tuhan atau mengasihi Tuhan, bahkan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, tetapi dia tetap mencari pertolongan atau mencari pengharapan yang lain yang lebih kuat kepada manusia, yaitu mengandalkan kekuatan Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser namanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Raja Ahaz mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, bagi orang-orang, bagi anak Tuhan yang mengandalkan sesamanya manusia, baik itu untuk mendapatkan pertolongan, untuk memberkati kehidupan kita. Dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian, bagi orang-orang yang menaruh harapannya atau memohonkan pertolongan kepada sesamanya manusia. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6,
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat firman Tuhan ini sangat jelas dan keras mengingatkan setiap kita. Ahaz adalah anak Tuhan. Ahaz juga dari keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Dia hidup di dalam bimbingan ayahnya Raja Yotam yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar hidup sesuai dengan leluhurnya yaitu Daud. Sampai pada akhir hidup Raja Yotam, hidup takut akan Tuhan, tetapi tidak demikian dengan anaknya. Dia melakukan hal-hal yang menurut dirinya sendiri adalah baik. Tetapi Tuhan katakan ketika setiap kita berbalik arah, tidak lagi menaruh harapan kita atau mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, tetapi kita mengandalkan orang lain untuk menolong hidup kita ya. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 6 dikatakan ia seperti semak bulus, artinya akan mengalami kegersangan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dikatakan ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan ada sesuatu pun yang baik yang mendatangkan damai sejahtera yang kita akan alami. Ketika kita menaruh harapan kita kepada sesama manusia kita. Raja Ahab itulah yang ia lakukan. Tidak lagi mengandalkan Allah yang disembah oleh ayahnya Raja Yotam. Baru saja ditolong, tapi dengan sekejap juga melupakan kebesaran Tuhan yang sudah meloloskan dia berperang melawan dua raja, melawan dua pasukan besar, yaitu pasukan Israel dan juga orang-orang Edom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat belajar dalam kisah ini. Akibat dari menghambakan diri atau mengandalkan manusia sesama kita, dikatakan terkutuklah tadi dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Semakin apa yang kita akan alami yaitu kita akan semakin dibutakan mata rohani kita. Dan juga apa yang kita akan alami ketika kita mengandalkan manusia yang dapat menolong kehidupan kita. Kita akan mengalami kekeringan rohani. Tadi sudah dijelaskan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Raja Ahab dikatakan ketika dibutakan mata rohaninya, karena dia telah mengandalkan manusia, dia menggantikan sosok Tuhan dengan pribadi manusia itu Raja Asyur yang dianggapnya kuat untuk menolongnya. Yang pertama, Raja Ahab ini semakin larut dalam kesalahan, semakin jatuh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu anak Tuhan yang mengandalkan manusia tidak akan suatu bertambah akan kebaikan, tapi akan semakin mengalami kejatuhan dalam hal rohani. Raja Ahab menyembah berhala, bahkan untuk menunjukkan komitmennya, kesetiaannya kepada berhala. Pada ayat yang ketiga dikatakan dia mempersembahkan anaknya, anak kandungnya sebagai korban persembahan api-apian yang dipersembahkan kepada para dewa, kepada para Baal. Luar biasa Bapak Ibu, dia tidak pernah melihat hal itu dalam keluarga ayahnya yaitu Raja Yotam. Tapi dia bercermin dari bangsa-bangsa lain dan itu yang dia lakukan. Yang kedua, Raja Ahab juga mengambil barang-barang mewah, barang-barang berharga dalam rumah Tuhan. Emas, perak dan dipersembahkan kepada Raja Asyur yaitu Raja Tiglat-Pileser. Dia memberikan barang-barang Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada di dalam kerajaan raja, yang harusnya itu adalah milik Tuhan. Dia persembahkan kepada Raja Asyur. Pada ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu dapat membacanya. Hal-hal lain ketika dia sudah dibutakan mata rohaninya, tidak dapat lagi memandang hal-hal yang baik yang menyenangkan Tuhan. Dia melakukan sekehendak hatinya sendiri dan itu dipandang baik oleh Ahab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal lain yang dilakukan yaitu Ahab tidak meneladani ayahnya yang takut akan Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan yang benar. Ayahnya yaitu Raja Yotam, ia meninggalkan Tuhan dan menggantikan Tuhan dengan berharap atau mengandalkan kekuatan pertolongan manusia yaitu Raja Asyur.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah juga belajar dan saya sampaikan bahwa ia menyembah kepada berhala. Ayat 4 Bapak Ibu Saudara dapat membacanya. Dia mendirikan mezbah korban meniru mezbah korban yang ada di kota Damsyik yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal di kerajaan Yehuda di Yerusalem sudah dibangun mezbah korban persembahan yang begitu megah dan indah oleh Salomo. Tapi tidak demikian, dia menyingkirkan mezbah persembahan itu, menggantikan mezbah persembahan yang menyerupai mezbah persembahan yang ada di Damsyik. Ini suatu hal yang sesat yang dilakukan oleh Raja Ahab dan menyesatkan anak-anak Tuhan yang dipimpinnya. Orang yang mengandalkan manusia, hidupnya akan mengalami tersesat, baik pikirannya, perbuatannya, cara pandangnya. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Raja Ahab itu baik menurut pemandangannya sendiri dan benar. Tetapi itu jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Semua apa yang dia lakukan itu adalah pikiran dirinya sendiri yang dianggapnya adalah kebenaran. Karena sudah dibutakan mata rohaninya. Orang yang menaruh harapannya pada manusia tidak akan dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia untuk Tuhan. Karena ia berharap pada manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas yang sebenarnya tidak dapat menolong kehidupannya. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan diberkati dan kehidupannya selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Seperti janji firman Tuhan dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, tapi orang yang menaruh harapnya kepada sesama manusia maka ia akan terkutuk. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu mari berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab orang yang mengandalkan manusia akan terkutuk, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat juga menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan dalam masalah-masalah yang dialami dalam keluarga, baik pribadi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 081 3274 20088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk menghambakan diri kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami, yang sanggup memberkati kami. Ajar kami untuk tidak menaruh harapan kami kepada sesama manusia, karena itu tidak dikehendaki atau tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dengan apakah keluarga GPDI El Shaddai Magelang mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang mencari Engkau. Janganlah biarkan keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.